Baik, yang pertama chapter 9, yaitu metode klinis dalam kedokteran keluarga. Untuk metode klinis dalam kedokteran keluarga sendiri, itu ada dua. Metode klinis yang berpusat pada pasien dan metode klinis yang tidak berpusat pada pasien. Yang pertama, untuk metode klinis yang berpusat pada pasien itu kuncinya adalah membiarkan sebanyak mungkin komunikasi itu mengalir dari pasien, termasuk ekspresi perasaan seperti memahami perasaan, memahami kekhawatiran, ketakutan, harapan, dan ide-ide pasien terkait penyakitnya. Oleh karena itu, dibutuhkan keterampilan krusial, yakni keterampilan mendengarkan dengan penuh perhatian dan tanggap terhadap isyarat verbal maupun non-verbal yang digunakan pasien untuk mengekspresikan diri. Beberapa pertanyaan juga bisa membantu pasien untuk mengekspresikan perasaannya. Seperti contoh, bagaimana ibu atau bapak pemahamannya tentang penyakit Anda gitu. Kemudian contoh lagi, bagaimana rasanya bagi bapak atau ibu untuk mengalami hal tersebut. Kemudian bisa kita tanyakan, apakah bapak ibu khawatir, apakah bapak ibu takut terkait penyakit ibu gitu. Kemudian bisa juga dengan apa yang terjadi ibu atau bapak ketika gejalanya mulai muncul ya gitu. Kemudian ada juga 5 pertanyaan umum yang diajukan. Yang pertama, apakah metode ini selalu perlu digunakan? Kedua, bagaimana jika terjadi konflik antara harapan pasien dan penilaian medis? Yang ketiga, apakah dari resiko pelanggaran privasi pasien? Keempat, bagaimana dengan masalah waktu? Bagaimana dokter bisa menyediakan waktu untuk mendengarkan pasien? Yang kelima ada, bagaimana jika dokter menemukan sejumlah masalah psikologis, emosional, dan sosial yang tidak dapat ia tangani? Nah, untuk yang pertama kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama, pertanyaan umum yang pertama, apakah metode ini selalu diperlukan? Misalnya cedera atau penyakit menular lainnya yang tidak rumit ya, yaitu jawabannya kita tidak tahu kecuali bertanya. Pasien memiliki ketakutan dan fantasi bahkan tentang masalah yang umum dan kecil. Dalam keadaan darurat, prioritas medis itu harus didahulukan. Namun ketika kebutuhan darurat telah terpenuhi, tidak ada pasien yang lebih membutuhkan untuk didengarkan daripada pasien yang mengalami penyakit akut atau trauma yang tiba-tiba dan parah. Pertanyaan umum kedua, bagaimana jika terjadi konflik antara harapan pasien dan penilaian medis? Misalnya pada seorang pasien yang ingin mengelola ketoasidosis diabetiknya tanpa harus dirawat di rumah sakit. Nah, ini kan bertentangan ya satu hal lainnya. Dokter kemudian harus mencoba mendamaikan kedua pandangan yang bertentangan itu. Semakin dokter dapat memahami alasan posisi pasien, maka semakin besar pula kemungkinan akan ada kesimpulan yang memuaskan. Kemudian pertanyaan umum yang ketiga, apakah ada risiko pelanggaran privasi pasien? Nah, bagaimana jika pasien itu nggak ingin atau nggak siap mengungkapkan rahasianya? Nah, jika privasinya dilanggar, maka metode tersebut telah disalahpahami. Inti dari metodenya adalah bahwa dokter menanggapi isyarat dan diberikan oleh pasien, mengizinkan dan mendorong ekspresi tetapi tidak memaksanya. Namun jika isyarat tidak diberikan, perasaan dieksplorasi dengan pertanyaan umum yang menggunakan keterbukaan. Jika pasien tidak ingin menanggapi, masalah tersebut akan ditindaklanjuti. Setidaknya si dokter telah menunjukkan bahwa masalah tersebut dapat diterima. Kemudian untuk pertanyaan umum yang keempat, itu bagaimana dengan masalah waktu? Bagaimana dokter bisa menyediakan waktu untuk mendengarkan pasiennya? Nah, di sini peran konsultasi itu sangat penting. Konsultasi yang berpusat pada pasien itu memerlukan waktu sedikit lebih lama, tapi tidak lebih lama daripada konsultasi yang berpusat pada dokter. Beckman dan Frankel dalam jurnalnya 1984 menemukan bahwa ketika pasien tidak diganggu, pertanyaan pembukaan mereka hanya berlangsung rata-rata 2,5 menit. Dari Stewart
2014 melaporkan bahwa 9 menit atau lebih merupakan durasi kritis untuk konsultasi yang berpusat pada pasien. Jadi bisa disimpulkan bahwa metode klinis yang berpusat pada pasien itu akan terbukti menghemat waktu dalam jangka panjang daripada metode klinis yang berpusat pada dokter. Kemudian pertanyaan yang kelima, bagaimana jika dokter menemukan sejumlah masalah psikologis, emosional, dan sosial yang tidak dapat ia tangani? Pada dasarnya, dokter merasa terdorong untuk menawarkan intervensi, tapi untuk beberapa penderitaan manusia seperti kehilangan yang besar, tragis, traumatik, tidak ada intervensi yang efektif. Dalam situasi ini yang dibutuhkan hanyalah menjadi saksi atas penderitaan tersebut. Kemudian yang kedua ada metode klinis yang tidak berpusat pada pasien. Ada beberapa ketentuan di sini, yaitu dokter langsung memotong ide, perasaan, dan ketakutan pasien tentang terapi alternatif. Kemudian sangat menekankan rencananya sendiri tanpa mempertimbangkan apa yang dilalui pasien. Jadi dokternya fokus di rencana planning tahapan terapan atau planning diagnosis selanjutnya tanpa seperti mempertimbangkan yang dilalui oleh pasien. Kemudian yang ketiga ada history taking itu kurang. Dari anamnesis mengambil data dari pertanyaan dari wawancara itu kurang, dan si dokter juga mengabaikan petunjuk dan keras kepala pada pendekatannya. Kesalahan dokter dan yang seharusnya. Jadi dokter sekarang itu banyak mengambil diagnosis langsung dari anamnesis dan pemeriksaan fisik tanpa mengambil hipotesis terlebih dahulu dan menguji hipotesisnya. Sedangkan yang seharusnya bagaimana? Ya, kita harusnya hipotesis so-deduktif, di mana kita membentuk hipotesis dari awal kedatangan pasien. Habis itu kita uji hipotesis melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik dan juga laboratorium jika diperlukan. Terus juga adanya pengubahan hipotesis saat pemeriksaan. Jadi yang pertama harus kita ketahui cues-nya. Jadi gejala-gejala dari klinis, behavioral, dan juga kontekstual. Terus juga kita ambil hipotesis dari gejala tersebut tentang disease dan illness yang mungkin terjadi pada pasien. Terus kita lakukan pemeriksaan hipotesisnya. Jadi kita cari tahu tuh benar nggak penyakitnya ini. Dengan gimana? Dengan anamnesis, history taking, dan juga examination, dan juga pemeriksaan penunjang. Nah, itu nanti pasti pasien akan menunjukkan gejala yang berbeda atau isyarat seperti tremor ataupun kejang-kejang ya saat diperiksa, ataupun McBurney sign. Nah, itu nanti akan mengubah hipotesis kita yang awalnya ternyata ini loh. Jadi nanti kita akan menyingkirkan hipotesis-hipotesis yang tidak diperlukan. Jadi yang pertama adalah yang penting kita mencari cues atau petunjuk dari klinis, behavior, dan juga kontekstual. Terus kita ambil hipotesis atau diagnosis banding ya. Nah, dari penyakit tersebut kita sebagai dokter keluarga harus mengerti bagaimana sih pasien memahami masalah pasien tersebut, dan juga kenapa datang ke sini, ekspektasinya apa, dan juga disesuaikan dengan patofisiologi dan juga interpersonalnya. Terus kita lakukan diagnosis, dan kenapa bisa terjadi diagnosis tersebut, apakah background keluarga atau background lingkungan yang lain. Dan kita cari tahu bagaimana sih perasaan pasien pada penyakit tersebut, sehingga kita tahu nanti akan mengambil terapi yang seperti apa yang cocok bagi pasien. Selanjutnya yaitu chapter 10 tentang peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Nah, di sini ada poin-poin penting. Yang pertama ada definisi kesehatan, terus ada arti dari kata normal, terus ada salutogenesis, penilaian sendiri kesehatan dan kematian, promkes versus preventif penyakit, kontinuum peningkatan kesehatan, evaluasi screening dan penemuan kasus, konsep resiko absolut, resiko relatif, dan jumlah yang perlu ditangani, dan alat organisasi. Yang pertama kita ke definisi kesehatan terlebih dahulu. Jadi menurut WHO, kesehatan adalah suatu keadaan, kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, bukan sekedar tidak adanya penyakit.
Tetapi bagi sebagian orang ini adalah tujuan yang sulit dicapai. Nah, menurut Dubos pada tahun 1980 pada halaman 349 menyebutkan bahwa ini merupakan hal yang fata morgana karena tantangan dari lingkungan itu selalu berubah-ubah. Nah, di sini itu mencerminkan bahwa kesehatan yang positif itu bukan konsep cita-cita yang harus diperjuangkan dengan penuh harapan, tapi hanya fata morgana karena manusia di dunia nyata itu harus menghadapi entah itu kekuatan fisik, biologis, dan sosial lingkungan yang selalu berubah, biasanya dengan cara yang tidak dapat diprediksi dan seringkali menimbulkan konsekuensi yang berbahaya. Positifnya, kesehatan itu tidak terletak pada kondisinya, tetapi pada perjuangan usaha untuk mencapai tujuan yang dalam kesempurnaannya tidak dapat dicapai. Yang selanjutnya ada arti dari kata normal. Jadi, kesehatan dan kenormalan perlu didefinisikan berdasarkan konteks individu atau kelompok dalam lingkungannya. Nah, persepsi kesehatan itu sangat personal, tergantung orangnya. Jadi misalnya seorang wanita tua itu mungkin memandang kesehatan itu sebagai kemampuan menjaga lututnya bebas nyeri, sementara wanita muda mengkaitkannya dengan kompetisi maraton. Nah, nilai pribadi seseorang itu juga berperan karena kesehatan adalah nilai yang bisa saja tidak menjadi prioritas utama, bahkan kadang dikorbankan untuk pelayanan, kesenangan, ketenaran, maupun kekayaan. Selanjutnya, dokter itu perlu mengetahui variabilitas untuk mengetahui kenormalan manusia. Jadi ada dua variabilitas utama. Yang pertama ada variasi individu dan variasi budaya dan perilaku. Jadi variasi individu ini mencakup perubahan fisiologis dalam rentang adaptif tertentu dan jika keluar dari rentang ini dapat menyebabkan patologis. Sedangkan pada variasi budaya dan perilaku itu mencakup perbedaan dalam norma antar budaya dan subkultural. Misalnya tingkat agresivitas yang dianggap normal di satu budaya bisa dianggap patologis di budaya lain, dan interpretasi gejala dapat berbeda berdasarkan latar budaya. Selanjutnya ada salutogenesis. Jadi konsep salutogenesis itu berfokus pada pemeliharaan dan peningkatan kesehatan daripada penyebab penyakit. Nah, salutogenesis ini mengakui bahwa stresor selalu ada tetapi tidak selalu menyebabkan penyakit. Dampaknya tergantung pada karakter stresor dan sumber daya yang dimiliki individu. Antonovsky mengaitkan keberhasilan resistensi terhadap stres dengan rasa koherensi yang meliputi pemahaman terhadap stresor, keterkelolaan dengan sumber daya yang memadai, dan makna yang sesuai dengan keyakinan individu. Rasa koherensi menunjukkan kecocokan antara individu dan lingkungan sosialnya, di mana dukungan sosial dan kepercayaan diri saling memperkuat. Siegfried menekankan pentingnya respon emosional terhadap stres yang dapat mempengaruhi harga diri dan rasa memiliki. Misalnya dalam kasus pengangguran yang berkaitan dengan meningkatnya angka penyakit. Selanjutnya ada penilaian sendiri kesehatan dan kemudian. Jadi penelitian pertama tentang hubungan antara kesehatan yang dinilai sendiri dan mortalitas dilakukan dalam studi longitudinal Manitoba tentang penuaan. Hasilnya menunjukkan bahwa penilaian diri tentang kesehatan adalah prediktor kuat untuk kelangsungan hidup, melebihi data kesehatan objektif. Responden dengan penilaian kesehatan yang lebih buruk mengalami mortalitas lebih tinggi dalam 7 tahun. Temuan ini dikaitkan dengan rasa koherensi, yaitu kemampuan memahami, mengelola, dan menemukan makna dalam stresor. Nah, rasa koherensi ini memperkuat ketahanan terhadap stres, terutama bila ada dukungan sosial yang meningkat, kepercayaan diri, dan integritas sosial. Siegfried menambahkan bahwa respon emosional juga penting, seperti dalam pengangguran, yang dapat menurunkan harga diri dan meningkatkan risiko penyakit serta kematian. Selanjutnya yaitu kontinuum peningkatan kesehatan. Jadi peningkatan kesehatan mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan lingkungan dan sosial hingga praktis klinis. Nah, dokter keluarga meskipun tidak selalu bertanggung jawab atas kesehatan lingkungan,
tetapi dapat mengidentifikasi masalah kesehatan lokal. Di negara-negara miskin, mereka mungkin memiliki tanggung jawab lebih langsung terhadap kesehatan masyarakat. Nah, status sosial merupakan prediktor kesehatan yang kuat dengan pendapatan dan status sosial yang lebih rendah terkait dengan kesehatan yang lebih buruk. Peningkatan kesehatan memerlukan pendekatan individu dan populasi. Sumber daya ketahanan umum itu sangat penting dalam pemeliharaan dan pemulihan kesehatan serta dalam penilaian dan pengurangan resiko. Pendidikan kesehatan yang melibatkan penyediaan informasi dan pelatihan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dengan keterlibatan seluruh tim perawat kesehatan. Prosedur screening diterapkan pada populasi untuk mengidentifikasi individu yang sakit atau beresiko. Meskipun penemuan kasus lebih umum dalam praktik dokter keluarga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan merawat kelainan kesehatan serta memberikan tindak lanjut. Selanjutnya ada konsep resiko. Jadi konsep resiko dibedakan dari ketidakpastian, di mana resiko merujuk pada situasi dengan probabilitas hasil yang dapat ditentukan. Sedangkan ketidakpastian terjadi ketika probabilitas tersebut tidak dapat diukur. Dalam penelitian epidemiologi, identifikasi faktor risiko menjadi tujuan utama, namun banyak studi di bidang ini menghadapi kritik karena kebingungan konseptual dan kurangnya ketelitian. Selanjutnya ada resiko absolut, resiko relatif, dan jumlah yang perlu ditangani. Resiko absolut, relatif, dan jumlah yang perlu ditangani itu memerlukan penerapan data epidemiologi dalam praktik mereka dengan cara yang mudah dipahami oleh pasien. Selanjutnya ada alat organisasi. Jadi alat organisasi ini penting untuk mengelola praktik kedokteran pencegahan secara efektif dan diperlukan sistem pencatatan yang terstruktur dengan baik yang mencakup dua jenis pencatatan. Yang pertama ada pencatatan untuk pasien perorangan dan pencatatan untuk seluruh populasi praktik. Pada pencatatan untuk pasien perorangan, dokter itu perlu memiliki akses cepat ke catatan medis pasien untuk melihat prosedur pencegahan yang telah dilakukan dan yang masih diperlukan pada tahun tertentu. Penggunaan diagram alur dapat membantu dalam memvisualisasikan prosedur pencegahan berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin pasien. Selanjutnya pada pencatatan untuk seluruh populasi praktik diperlukan sistem pemantauan untuk seluruh populasi praktik agar dokter dapat mengetahui apakah target pencegahan tercapai. Nah, sistem ini itu membantu dalam mengidentifikasi anak yang belum diimunisasi, orang dewasa yang belum menjalani pemeriksaan tekanan darah, wanita yang belum mendapatkan pap smear atau mamografi, serta pasien diabetes yang belum melakukan pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya yaitu chapter 11. Di sini kita akan membahas tentang penyakit pernafasan, di mana isinya nanti itu kita akan membahas tentang prevalensi dalam praktek keluarga seputar penyakit pernafasan, lalu hubungan konteks sosial dengan penyakit pernafasan, hubungan pengalaman subjektif terhadap penyakit pernafasan, dan yang terakhir yaitu hubungan pengaruh keluarga terhadap penyakit pernafasan. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang prevalensi dalam praktek keluarga tentang penyakit sistem pernafasan. Secara keseluruhan, penyakit pada sistem pernafasan di Amerika Serikat itu menyumbang sekitar 10% dari kunjungan dokter keluarga dalam periode 1 minggu. Nah, biasanya pasiennya datang ke praktek dokter keluarga itu dengan keluhan batuk, di mana keluhan tersebut menyumbang sekitar 3,1%. Lalu selanjutnya ada asma, itu menyumbang sekitar 6,8%, dan ada penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, itu menyumbang sekitar 3,9% dari total semua kunjungan. Yang kedua yaitu ada hubungan konteks sosial terhadap penyakit pernafasan dalam praktek kedokteran keluarga. Nah, sebagian besar penyakit infeksi akut itu memiliki hubungan negatif dengan status sosial ekonomi, seperti kemiskinan dan kekurangan ekonomi itu berjalan seiring dengan suatu penyakit. Menurut WHO 2011, contohnya itu seperti pada penyakit pneumonia. Nah, risiko penyakit pneumonia itu lebih tinggi di tempat-tempat yang mengalami hal-hal berikut ini. Pertama yaitu berat badan lahir yang rendah, lalu yang kedua gizi yang buruk, yang ketiga pendapatan yang rendah. Karena pendapatan yang rendah itu kemungkinan nanti tidak dapat memenuhi dari kebutuhan gizi sehari-hari, dan yang terakhir yaitu adanya polusi udara di dalam ruangan atau di dalam
suatu lingkungan keluarga di dalam rumah. Nah, di sisi lain, prevalensi asma itu lebih tinggi terjadinya di negara-negara maju dan di lingkungan perkotaan. Seperti di Amerika Serikat itu prevalensi kejadian asma itu sangat tinggi. Karena kan kalau di kota-kota besar atau di negara maju itu stres dan kekerasannya itu tinggi, sehingga hal tersebut itu menjadi faktor resiko terjadinya suatu penyakit pernafasan. Yang ketiga yaitu pengaruh keluarga terhadap penyakit pernafasan di dalam praktek kedokteran keluarga. Keluarga sendiri itu merupakan suatu sistem yang semi tertutup, dengan setiap anggota keluarganya itu memiliki paparan yang bervariasi di luar rumah. Entah itu bergantung pada usia dari setiap anggota keluarga, daya tahan tubuh, itu bervariasi, tingkat stres, dan hal tersebut akan mempengaruhi terhadap kerentanannya mengalami infeksi. Nah, di mana dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Medale tahun 1978 itu menunjukkan bahwasanya tingkat konsultasi untuk penyakit ISPA pada anak sulung atau anak pertama itu lebih tinggi daripada saudara kandungnya. Hal ini tuh mencerminkan dari pengalaman atau tingkat kepercayaan diri orang tua dalam mengenali dan mengatasi suatu penyakit ini itu lebih tinggi atau meningkat daripada anak-anak yang pertama sebelum mengetahui suatu penyakit ini. Nah, dinamika keluarga terutama stres itu telah diamati dan mempengaruhi kerentanan anak terhadap terjadinya suatu infeksi saluran pernafasan atas. Yang keempat yaitu pengalaman subjektif pada penyakit pernafasan. Penyakit kronis yang umum serta sebagai sumber informasi yang baik tentang kehidupan sehari-hari pasien yang mencoba mengatasi keterbatasan yang disebabkan oleh penyakit-penyakit berikut. Itu yang pertama ada asma, dan yang kedua ada penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Nah, dalam sebuah studi kualitatif yang dilakukan oleh Alsen tahun 2012, di mana ada pasien PPOK dari klinik rawat jalan itu sebagian besar mengalami tekanan emosional ketika kemampuan dan kemandiriannya itu menjadi terbatas, sehingga kepercayaan diri dari pasien itu menjadi terpengaruh secara negatif. Lalu adanya bahaya nyata dari isolasi sosial dan enggan untuk meminta bantuan orang lain itu juga mempengaruhi secara negatif. Nah, dalam kasus PPOK, masalah tersebut itu disebabkan oleh perilaku seseorang seperti merokok yang lama, sehingga menimbulkan rasa bersalah dan keinginan untuk menghindari menjadi beban bagi orang lain. Chapter 12, Musculoskeletal Pain. Jadi, pada chapter kali ini kami akan menjelaskan mengenai klasifikasi musculoskeletal pain, prevalensi dalam praktik keluarga, faktor keluarga, dan faktor lain-lain seperti faktor sosial dan faktor ekonomi. Jadi, sebelumnya kita akan menjelaskan mengenai apa itu nyeri muskuloskeletal. Jadi, nyeri muskuloskeletal ini mempengaruhi tulang, sendi, ligamen, tendon, atau otot. Cedera seperti patah tulang dapat menyebabkan nyeri hebat yang secara tiba-tiba. Kondisi yang mendasarinya seperti radang sendi juga dapat menyebabkan nyeri. Kemudian, klasifikasi musculoskeletal pain menurut Brusgaard dan Bridge tahun 2002. Nyeri muskuloskeletal mencakup berbagai macam penyakit, diantaranya karena keluhan muskuloskeletal terkait ketegangan, seperti reumatisme jaringan lunak, baik yang terlokalisasi sebagai tendinitis dan myalgia, maupun yang meluas sebagai chronic myofascial pain dan fibromyalgia. Kemudian yang kedua yaitu keluhan muskuloskeletal inflamasi, seperti artritis reumatoid, spondilitis ankilosa, dan polimialgia reumatik. Kemudian yang ketiga, keluhan muskuloskeletal degeneratif seperti osteoporosis dan osteoartritis. Kemudian yang terakhir, keluhan muskuloskeletal lainnya seperti cedera, kelainan bentuk, infeksi, dan tumor.
Klasifikasi yang dijelaskan di atas itu tidak mencakup nyeri punggung bawah yang mungkin terkait dengan ketegangan atau terjadinya akibat perubahan degeneratif. Berdasarkan klasifikasi di atas, kita akan berfokus pada kategori pertama, yaitu nyeri jaringan lunak. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai prevalensi dalam praktik keluarga. Ada beberapa studi di beberapa daerah. Yang pertama yaitu sebuah studi di Kanada menurut McNally, Matheson, dan Pakowski pada tahun 2006. Angka prevalensi fibromialgia mencapai 1 hingga 5% meningkat seiring usia dan 6 kali lebih umum pada wanita dibandingkan pria dengan prevalensi sebesar 9 hingga 13%. Untuk usia di atas 65 tahun, 32% merasakan nyeri selama 3 tahun berturut-turut dan 32% lainnya memiliki nyeri intermittent menurut Thielke, Whitson, Deer et al. Pada tahun 2012. Kemudian sebuah praktik keluarga di Amerika Serikat, menurut Obioti et al., pendaftaran pasien sebesar 2.500 individu dan prevalensi penyakit kronis yang diketahui diperkirakan akan ada 381 pasien dengan diagnosis artritis. Kemudian, pada sebuah studi di Belanda, menurut Pisavet dan Souten pada tahun 2003, didapatkan nyeri punggung bawah presentase 26,9%, nyeri bahu 20,9%, dan nyeri leher 20,6%. Dalam kebanyakan kasus, nyeri ini tergolong ringan dan bersifat intermittent. Tapi pada 30% kasus, nyeri tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari, dan pada sebanyak 42% kasus menyebabkan mereka harus berkunjung ke dokter. Kemudian sebuah studi di Swedia menurut Anderson et al. Pada tahun 1999, jumlah pasien yang didiagnosis terkait nyeri meningkat dari 156 per 1000 per tahunnya pada tahun 1987 menjadi meningkat 193 per 1000 per tahunnya pada tahun 1996. Kemudian selanjutnya yaitu faktor keluarga. Pengaruh genetik pada nyeri muskuloskeletal banyak dipelajari pada low back pain pada kembar identik. Jadi, heritabilitas semakin diakui sebagai komponen penting dalam nyeri punggung bawah dan ada kecenderungan untuk mendekati penyakit degeneratif sebagai hal yang disebabkan oleh gen dibandingkan hanya dengan fenomena keausan menurut Hartvisken, Nielsen, Fick et al. Pada tahun 2009. Pada sebuah studi juga menunjukkan bahwa heritabilitas nyeri punggung bawah dapat mencapai 40 hingga 44% dari variasi. Untuk mengatasi kondisi lain bisa lebih kuat dalam beberapa kondisi lainnya. Adanya keterkaitan antara nyeri low back pain dengan kondisi kesehatan lain seperti asma, diabetes, osteoporosis, artritis, hipertensi, obesitas. Adanya keterkaitan antara low back pain dengan kondisi kesehatan lain seperti asma, diabetes, osteoporosis. Adanya keterkaitan antara nyeri punggung bawah dengan kondisi kesehatan lain, seperti asma, diabetes, osteoporosis, artritis, hipertensi, obesitas, dan persepsi pasien juga mempengaruhi terhadap kesehatan. Kemudian, faktor yang selanjutnya yaitu peristiwa awal dalam hidup. Ini berperan penting dalam kecenderungan untuk mengalami sindrom nyeri serta penyakit lainnya di masa ketika dewasa. Menurut studi Adverse Childhood Event mencoba menjelaskan hubungan antara peristiwa awal kehidupan dengan kesehatan. Contohnya, trauma atau kekerasan itu dapat menjadi faktor pemicu dan mempertahankan nyeri muskuloskeletal kronis. Kemudian faktor lainnya yaitu faktor epigenetik seperti tekanan dari lingkungan itu juga dapat mempengaruhi perkembangan neurologis. Oleh karena itu, penting bagi dokter keluarga untuk sering menemui seluruh anggota keluarga dan untuk memahami bahwa faktor sosial dan keluarga itu juga berperan dalam penyakit pasien. Kemudian ada faktor lain-lain menurut Clough and Crawford pada tahun 2003. Faktor lain yang memprediksi perkembangan atau keberlanjutan nyeri, menyeluruh atau nyeri regional, itu ada beberapa faktor, di antaranya lansia, riwayat penyakit keluarga seperti nyeri kronis, dukungan sosial yang rendah, status sebagai imigran, sosial ekonomi rendah, dan pekerjaan manual.
Pada studi kohort British pada tahun 1958, mengikut sertakan peserta sejak lahir pada tahun 1958 hingga dewasa, pada usia 45 tahun, prevalensi nyeri pada lengan bagian bawah, punggung, lutut, dan nyeri menyeluruh secara umum meningkat 3 kali lipat pada kelompok dengan status sosial rendah. Kelas sosial saat kanak-kanak itu juga berhubungan dengan nyeri saat dewasa, namun lebih berkaitan dengan status sosial saat dewasa. Jadi, ini juga menjelaskan kesehatan mental yang buruk, stres psikologis, peristiwa hidup yang merugikan, dan faktor gaya hidup, menurut McFarlane, Norrie, Atherton et al. Pada tahun 2009. Kemudian, nyeri menyeluruh kronis lebih sering terjadi pada wanita, meningkat seiring usia dan status sosial yang lebih rendah juga mempengaruhi. Status pekerjaan manual, stres fisik, serta psikologis, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi, juga mempengaruhi kesehatan pasien. Nyeri muskuloskeletal terkait pekerjaan lebih umum pada pekerjaan fisik yang berat, namun juga dapat terjadi pada pekerjaan yang lebih sedentari dan monoton atau melibatkan jadwal yang ketat. Jadi, pada studi berbasis populasi juga menunjukkan bahwa stres dapat menyebabkan nyeri dan kesusahan. Dalam kasus ini, pola yang terjadi, individu mengalami kesulitan dalam menjalankan peran mereka, sehingga akan menghadapi kesulitan dengan pasangan, anak-anak, atau pekerjaan yang dapat memperburuk gejala dan mengarah ke perilaku maladaptif. Ini juga termasuk isolasi sosial, yang dimana dia berhenti melakukan aktivitas yang menyenangkan, mengurangi aktivitas fisik, dan seterusnya. Faktor-faktor seperti pendidikan formal, coping stres, dan variabel sosial ekonomi lebih penting dalam memprediksi nyeri dan disabilitas atau kelainan daripada ukuran objektif pada ESR dan bukti radiografik dari penyempitan ruang sendi menurut Hetler pada tahun 1996. Kemudian ada juga dalam studi kualitatif pasien yang didiagnosis dengan fibromyalgia syndrome, menurut Raymond dan Brown pada tahun 2000, adanya gambaran kontinuitas dalam pengalaman penyakit para peserta, dimulai dengan timbulnya nyeri menyeluruh dan gejala terkait. Seringkali disertai dengan peristiwa yang memicu, kemudian diikuti dengan periode kesakitan yang berlarut, kadang membaik, namun seringkali kambuh.